Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran IPA bersama Miss Dian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk belajar IPA hari ini. Seperti biasa Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Asraf, boleh pimpin doa belajar, Nak? Silahkan Asraf. Asraf. Jelek ya jaringannya. Asraf. Apa saya yang jelek ya? Atau jelek jaringannya. Jelek jaringannya Asraf ya? Baik, kita ganti saja ya. Coba Afifah, silahkan pimpin doa. Afifah, kasih kelihatan dulu mukanya, Nak. Kasih turun kameranya, sayang. Baru kita pimpin doa. Sampai ke mukanya, Nak. Iya. Lagi sedikit, sayang. Sedikit lagi, Nak. Dikit lagi, sampai ke mukanya. Oke. Oke, silahkan Afifah, pimpin doa belajar. Membaca doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki begitu banyak ilmu, begitu banyak ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah ya, baik yang tergambar di alam maupun yang dalam bentuk tulisan tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, Anda sekalian, kita lanjutkan materi kita yang ketiga ya, tentang sebelum kita mulai pembelajaran nih, kita absen dulu ya. Seperti biasa kita isi absensi yang ada di Google Classroom atau di link ini, di link yang ada di sini ya, bisa diisi atau langsung ke Google Classroom. Di situ ada absensi. Silahkan Ananda isi absennya. Sudah? Oke, Miss Dian anggap sudah mengisi absen semua ya. Baik, sebelum kita lanjut materi kita tentang gangguan pada sistem pencernaan. Miss mau tanya dulu, apa kabarnya kelas Al-Azim hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Selalu semangat ya. Masih pagi-pagi kita harus selalu semangat ya. Apalagi kalau belajar IPA itu belajar tentang tentang diri kita sendiri. Ya, banyak hal yang kita pelajari dalam IPA itu mengenai diri kita sendiri. Jadi itu sangat penting untuk kita pelajari. Nah, termasuk materi kita hari ini, materi tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, materi ini sangat bermanfaat untuk apa? Untuk mengetahui apa-apa saja sih gangguan pencernaan pada diri kita, apa bahayanya, apa dampaknya, terus bagaimana mencegahnya, bagaimana mengatasinya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di layar, Nak ya. Ada 6 kalau nggak salah ya, ada 6, 3 ini. Nah, kita kemudian 3 lagi nih. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 6 ya. Nah, sebelumnya kita mau membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Miss Dian sudah arahkan di grup WA untuk membentuk 5 kelompok. Sudah semua membentuk kelompok kan? Sudah. Oke, saya tanya, ketua kelompok 1 absen dulu. Mana suaranya kalau ketua kelompok 1? Hadir. Oke, siapa itu? Farel ya? Farel. Oke, bagus. Yeah. Ketua kelompok 2. Mana ketua kelompok 2? Kok nggak ada suara? Nggak ada ya? Jelek jaringannya, Miss. Jelek, oke. Ketua kelompok 3? Hadir, Miss. Hadir. Adil ya?
Iya, Miss. Oke, ketua kelompok 4. Hadir. Hadir, Nayara ya. Oke, ketua kelompok 5. Ketua kelompok 5 siapa? Ugly, Miss, tapi kayaknya jelek juga jaringannya, Jelek connection ke juga audio terus. connecting audionya ya. Aduh, Iya, Miss. tapi teman kelompoknya siap ya, siap tampil ya. Siap kita berdiskusi hari ini ya. Teman-temannya ya, sudah ada semua ya anggotanya ya. Oke, Miss Dian sudah pantau di grup hasil diskusi kalian. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, Miss Dian putarkan dulu video berikut ini ya. Tunggu. Jadi kita lihat dulu video ini, baru kita masuk ke diskusi hari ini. Wow, dalam channel Pati Madam sekarang, Kelihatan nggak videonya di layar, Nak? Hai. kelihatan. Oke. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Radangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan. Misalnya, batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi.
Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Ya, baik Ananda, itu tadi video pembelajaran kita ya. Berarti Miss Dian mau tanya ini. Materi kita hari ini tentang apa? Tentang apa, Nak? Gangguan saluran pencernaan. penyakit pada organ pencernaan. Pencernaan, bagus sekali ya. Nah, Miss Dian sudah share LKPD ya ke grup di grup kalian masing-masing ya. LKPD materi yang akan dibahas hari ini ya. Nah, kelompok 1 itu ada gambar 1 seperti ini gambarnya ya. Kelompok 1 ya, Mbak, materinya ya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, anak ini mengalami kerusakan lapisan dan struktur gigi sehingga mengakibatkan giginya hitam dan berlubang. Kalian harus menganalisis ini, menganalisis nama penyakitnya, kemudian ciri-cirinya bagaimana, organ apa yang mengalami gangguan, kemudian cara pencegahannya bagaimana, dan cara pengobatannya. Oke? Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 di LKPD-nya gambarnya seperti ini ya. Benar seperti ini gambarnya, Nak? Mana kelompok 2? Iya, Mas. Oh iya. Sania, mana? Benar, Sania? Iya. Ya, ini Bapak ini mengalami nyeri perut pada bagian ulu hati, merasa mual, ingin muntah, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, dan ketika buang air besar tinjanya berwarna hitam. Nah, identifikasi nih, bagian mana yang sakit ya? Karena di perut itu kan ada banyak ya, bukan cuma satu organ, ada banyak. Identifikasi yang mana yang sakit, organ apa yang sakit, nama penyakitnya apa, ciri-cirinya bagaimana, kemudian cara pencegahannya dan cara pengobatannya. Kelompok 3, gambarnya seperti ini ya, kelompok 3 ya? Iya, Miss. Ya. Nah, ini Yuda ya, jadi ini Yuda sudah berapa hari kesulitan buang air besar, fesesnya seolah enggan keluar. Dia juga merasa nyeri perut, mual, kembung, dan kehilangan nafsu makan. Nah, ini kalian hari ini berperan sebagai dokter ya. Jadi kalau kita main peran-peranan, berarti kalian hari ini berperan sebagai dokter, mengidentifikasi ini Yuda, sakit apa ini Yuda? Apanya yang sakit? Organ apanya yang sakit? Apa nama penyakitnya, cara pencegahannya, dan cara pengobatannya. Kelompok 4, seperti ini ya. Mana kelompok 4? Ya, ini namanya Arya Permana. Nah, ini sempat viral ya di TV ya, Arya ini. Dia punya bobot 200 kg, padahal umurnya ya kurang lebih seumur kalian. Tapi wah 200 kilo loh beratnya. Ini kalian harus mengidentifikasi organ mana yang mengalami gangguan, apa nama penyakitnya, cara pencegahannya, dan cara pengobatannya. Kelompok 5, seperti ini? Iya, Miss. Ya, kalau ini wanita ini mengalami demam, muntah, nyeri perut, mudah lelah. Selain itu kulit dan matanya berwarna kuning, sementara urinnya berwarna gelap. Nah, ini juga kalian harus analisis, ini di organ mana yang mengalami gangguan. Apakah benar matanya kah? Apa matanya mengalami gangguan? Nama penyakitnya apa, cara pencegahannya apa, dan cara pengobatannya apa. Nah, di mana kalian mencari bahan ajarnya? Tentu saja di LKPD.
kalian mencari mencari bagaimana caranya Miss menganalisis dengan diskusi ya, diskusi kelompok. Miss Dian sudah pantau di grup WA kalian masing-masing, ini sudah banyak yang berdiskusi. Terima kasih ya. Kecuali kelompok 2 belum dimasukkan Miss Dian di kelompok 2. Kelompok 1 sudah ada, kelompok 3 sudah ada, kelompok 4 sudah ada, kelompok 5 juga belum Miss Dian belum dikasih masuk. Terima kasih ya untuk Ananda yang sudah berdiskusi. Jadi, Miss kasih kesempatan sekarang untuk melengkapi LKPD-nya, kemudian hasil diskusinya dan posternya. Lalu kalau misalnya Miss dapat materinya di mana? Di bahan ajar yang Miss Dian sudah bagikan, ya. Bahan ajar yang Miss Dian sudah bagikan. Ini juga sudah Miss Dian upload kembali di chat, di room chat itu sudah Miss Dian upload, boleh di-download ulang. Kalau yang belum download, di situ boleh dicari materinya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, nanti sebentar Miss Dian akan meminta dari setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berapa menit Miss Dian kasih durasi waktu untuk mengerjakan ini? 5 menit cukup, Nak? Kan tinggal melengkapi kan? Karena kan Miss Dian sudah berikan beberapa hari sebelumnya ya untuk mempersiapkan materi ini untuk presentasi ini. Bisa? 5 menit cukup untuk melengkapi? Bagaimana? Saya mulai dari yang paling tidak siap, kayaknya kelompok 2. Kelompok 2 gimana? Ready 5 menit? Bisa 5 menit selesai? Mana kelompok 2? Sania? Sania? Mana sih Sania? Sania sayang. Iya, Miss. Bisa? Ready 5 menit, Nak? Masih, itu posternya belum juga, Miss. Oke, poster nggak apa-apa. Nanti terakhir saja poster ya. Itu kan bisa dikumpul di Iya. Classroom saja langsung. Tapi Iya. LKPD-nya siap dipresentasikan 5 menit ke depan. Iya, bisa aja, Miss. Nah, kelompok 5 Agli. Mana Agli? Miss izin toilet. Izin toilet. Siapa lagi? Masih connecting audio ini Agli, Satar sama Axel. Kok bisa? Mana Atma? Atma kelompok 5 ya? Ya, Miss, selesai nih, Miss. Selesai. Oke, siap ya semua ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sudah selesai dalam menyiapkan materi presentasi kalian. Sebelumnya, Miss Dian mau tanya dulu. Gangguan pencernaan yang biasa terjadi dalam tubuh itu apa saja? Ada yang bisa bantu Miss sebutkan apa saja sih gangguan pencernaan yang biasa terjadi dalam tubuh? Apa saja? Ayo, coba siapa ya? Dia tidak hadir pekan lalu ya dia ya. Ya, coba dia. Gangguan pencernaan dalam tubuh apa saja sih, Nak? Ya, Miss. Gangguan pencernaan dalam tubuh apa saja? Apa ayo? Tadi nonton videonya kan? Nonton asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Asam lambung itu apa nama penyakitnya? Terus mah. Oke, Apalagi Yusra? Alhamdulillah. Yusra, apalagi Yusra? Apalagi sih gangguan pencernaan selain mah? Tadi katanya dia mah. Apalagi selain mah? Turunkan kameranya dan Yusra sedikit, Nak. Istian cuma lihat dahita. Ya. Apalagi, Nak, selain mah, Nak? Apalagi ya gangguan pencernaan? Diare. Diare, oke. Bagus sekali Yusra, diare. Kemudian Sahnas. Apalagi selain mah, diare? Apalagi, Nak? Obesitas. Obesitas bisa. Oke, terima kasih. Farwan Syah. Aktifkan kameranya dong, Farwan. Farwan dengar Miss Dian. Kalau tidak aktif kameranya berarti Miss Dian tidak kasih hadir loh. Oke, Farwan. Selain mah, diare, obesitas. Apalagi nih gangguan pencernaan yang Farwan tahu? Apalagi, Nak, Farwan?
Ayo. Ayo apa? Ayo apa? Apa kira-kira? Hah? Apa nak? Nggak tahu Farwan? Apa yang biasa Farwan alami kalau gangguan pencernaan? Asraf, apa Asraf? Yes. Apa gangguan pencernaan? Diare, ma, obesitas, apa lagi? Apa? Ayo apa? Asraf? Ya, Miss. Apa nak? Sembelit. Sembelit. Oke, bagus ya, sembelit. Baik, kalau sudah tahu jenis-jenis gangguan pencernaan, sekarang saya langsung saja ya untuk menghemat waktu, mengefisienkan waktu karena kita sudah diskusi di grup WA, maka langsung saja saya persilahkan dulu kepada kelompok 1 untuk presentasi. Mana Farel? Tadi Farel izin ke toilet. Sudah kembali Farel? Oke. Ya. Oke, siap. Farel, anggotanya siapa-siapa saja Farel? Afifa, Syahnas, sama Abu. Oke, Afifa ready Afifa? Afifa ready? Iya, Miss. Ready. Syahnas ready? Iya, Miss. Oke, Abu ready Abu? Ya, Miss. Oke, baik. Silahkan kelompok 1. Saya stop share ya. Oke, silahkan di-share LKPD-nya. Siapa nih yang mau share? Silahkan share LKPD-nya. Saya. Kita lihat hasil kerja dari kelompok 1. Ingat nah, dalam presentasi mulai dari salam, basmalah, salam, kemudian apa nak pembukaan ya. Nah, harus ada tetap itu ya. Oke, silahkan kelompok 1. Mulai ini, Miss. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Zaki dari kelompok 1 akan mempresentasikan gambar 1, yaitu anak laki-laki yang sedang mengalami kerusakan lapisan struktur gigi. Nah, pada gambar ini dari hasil teliti kami, organ pencernaan yang mengalami gangguan adalah mulut. Ya. Nama penyakit yang diderita pada gambar gigi berlubang, keris gigi. Keris gigi, oke, bagus Abu. Itu Abu ya yang bicara, ngomong dong Agus. Oke, lanjut. Penyebab penyakit tersebut disebabkan karena jarang menggosok gigi, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi gulanya, dan penumpukan makanan di gigi. Cara pencegahan penyakitnya bisa dilakukan dengan rajin menggosok gigi dan mengurangi mengonsumsi makanan yang tinggi gula. Dan cara penanggulangi penyakit tersebut adalah salah satunya cara itu melakukan pengecekan di dokter. Ya, itu saja, Miss. Itu saja. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Alhamdulillah ya. Nggak usah di-share. Yang kembali dulu nak. Kembali ke tadi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah selesai LKPD-nya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sudah berani untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ayo, tepuk tangan ya. Tepuk tangan pakai reaction dong. Di situ kita pakai reaction ya. Ada nggak sih reaction? Pakai reaction di ininya. Kasih aplaus dulu kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah selesai ya. Baik, selanjutnya Miss Dian lempar nih di kelompok lain. Silahkan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Siapa yang mau bertanya pertama? Silahkan. Jangan Apa penyebabnya karies gigi? angkat tangan dulu, angkat tangan di reaction. Pakai angkat jempol gini. Jangan aku bertanya. Angkat jempol. Yang gini? Ya. Angkat jempol. Siapa tuh? Oke, Adil. Jangan aku bertanya. Silahkan. Jangan dilarang temannya bertanya. Nah, justru harus bertanya supaya makin pintar ya. Ya.
dilarang temannya bertanya. Biarkan teman bertanya supaya kita semakin paham tentang penyakit yang ada pada gambar pertama. Farel turunkan kembalikan lagi ke gambarnya tadi Farel. Kenapa saya? Oke, silakan Adil. Adil tadi angkat tangan, silakan Nak. Apa pertanyaannya Nak? Apa penyebabnya Miss karies gigi? Penyebabnya kan tadi udah dijelaskan penyebabnya. Ya kan? Nah, anak kuliah ini, sorry. Sorry. Anak kuliah. Udah ya Farel ya. Apa sih penyebabnya Farel? Coba diulangi Farel. Tadi katanya Adil ngelakuin Adil. Coba Farel, kasih lihat Farel apa penyebabnya. Berdasarkan yang kami teliti tadi, penyebab karies gigi itu. Oh iya, maaf Miss. Penyakit jarang menggosok gigi, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, dan penumpukan makanan di gigi. Sama usia bisa kena ini tuh Miss? Sama usia bisa kena penyakit begini tuh Miss? Bagaimana? Oke, kita lempar saja ke kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Apakah semua usia bisa kena penyakit karies gigi ini atau hanya pada anak-anak saja? Karies gigi itu bisa itu cuma di anak-anak saja. Cuma di anak-anak saja. Kalau orang dewasa tuh penyakitnya cuma gigi berlubang. Oh, penyakitnya sudah cuma gigi berlubang. Apa sih bedanya? Atau ada yang mau bertanya lagi selain Adil? Banyak loh pertanyaan yang bisa muncul di sini. Siapa nih yang mau dapat nilai? Yang mau dapat nilai individu. Kan kalau presentasi nilai kelompok, kalau bertanya itu nilai individu. Siapa itu siapa? Siapa Nak? Yusra. Oke, silahkan Yusra. Hal apa yang harus dihindari agar tidak sakit gigi? Oh, hal apa katanya yang harus dihindari agar tidak sakit gigi? Yusra kayaknya ini kebiasaan sakit gigi ya Yusra. Pernah sakit gigi Yusra? Belum pernah? Belum pernah ya? Berarti Yusra rajin merawat giginya. Coba dari kelompok 1 selain Farel, siapa nih mau menjawab? Hal apa saja sih yang harus dihindari untuk menghindari sakit gigi? Coba siapa yang bisa? Sahnas kah? Siapa tadi satu? Siapa anggotanya? Viva kah? Gimana? Siapa Nak yang bisa jawab Nak? Oke, Viva. Menghindari mengonsumsi makanan yang tinggi gulanya. Menghindari mengkonsumsi makanan yang tinggi gulanya. Gimana Yusra? Betul. Bagaimana Yusra? Jangan sering makan gula-gula Yusra. Jangan sering makan gula-gula. Bagaimana? Atau ada lagi pertanyaan yang lain? Siapa lagi mau bertanya tentang karies gigi? Dari Yusra kelompok berapa Yusra? Kelompok 3, Miss. Kelompok 3, Adil juga kelompok 3 ya. Dari kelompok lain nih, kelompok 4 sama kelompok 2, kelompok 5, mana suaranya? Siapa lagi yang mau bertanya? Dari kelompok 4 mungkin ada? Cek. Ada lagi yang mau bertanya tentang gigi? Gigi pada anak-anak ini? Sudah cukup? Cukup. Kalau begitu boleh Miss Dian bertanya satu pertanyaan? Bagaimana? Farel, bisa? Hai. Cek. Ya. Oke. Coba, ini kan kalian tulis nih, nama penyakitnya gigi berlubang atau karies gigi itu gigi berlubang dengan karies gigi sama nggak atau beda? Kalau sama, kenapa namanya berbeda? Kalau beda, apa bedanya? Gigi berlubang sama karies beda, Miss. Beda. Apa sih bedanya? Kalau karies gigi tuh lebih ke hancur Miss giginya. Kalau gigi berlubang itu cuma lubang saja. Oh, dia sudah hancur ya, kayak biasa anak-anak itu ya yang suka makan permen ya. Bagus ya, berarti ini sudah bisa jadi dokter gigi nanti ke depannya ini. Insya Allah. Di kelompok 1 ini sudah bagus ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kasih reaction applause di kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita ke kelompok 2. Kelompok 2 terakhir ya. Saya janji ya.
Kita ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 siapa, Nak? Adil. Oke, silahkan Adil. Share screen. Oke, sudah ada nih. Ini, Miss. Oh ya, tadi tunggu dulu. Saya sebelum mulai, tadi kelompok 1 itu sudah bagus, pembukaannya bagus. Tapi seharusnya di awal itu, perkenalan dulu kami dari kelompok ini dengan anggota, ketua saya, siapa namanya, terus siapa nama anggotanya, supaya ditahu. Terus pada saat terjadi pergantian, tadi itu saya kira Farel yang masih bicara, ternyata Abu. Ketika terjadi pergantian pembicara, maka harusnya bilang dulu selanjutnya materi apa, nomor selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya siapa, biar orang tidak kaget ini yang ngomong siapa, apalagi ini kan kita daring kan, nggak kelihatan tiba-tiba kenapa berganti suaranya Farel. Itu kan ya, jadi harus ada instruksi perpindahan ke orang lain. Begitu juga kalau mau bertanya. Baiklah, saya akan saya misalnya nama saya Yusra dari kelompok 3. Saya akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Nanti juga ketika mau menjawab, kita juga ngomong, baiklah saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yusra. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada pembukaan seperti itu, pengantar seperti itu dalam berdiskusi. Oke, silahkan Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan saya sebagai ketua dari kelompok 3 dan anggotanya ada Yusra, Asraf, dan Firka. Materi yang akan kami bacakan adalah gambar ketiga yang akan dilanjutkan oleh Yusra. Silakan Yusra. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Organ pencernaan apakah yang mengalami gangguan berdasarkan gambar 3? 1. Pada gambar ketiga, organ pencernaan yang mengalami gangguan disebabkan tidak sempurnanya pencernaan di usus besar atau kolon. Konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jarak waktu buang air besar pada setiap orang berbeda-beda. Namun umumnya dalam 1 minggu manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seseorang disebut mengalami konstipasi. Akibatnya tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Asraf. Ya, mana Asraf, Nak? Cek. Asraf, where are you? Asraf. Yusra, lanjut saja Yusra. Oke, Asraf, kenapa nggak ada suaranya Asraf? Asraf? Ya. Itu ada. Asraf, silahkan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama penyakit yang diderita pada gambar ketiga? 2. Pada gambar ketiga menunjukkan bahwa Yuda sedang mengalami gangguan pada usus besarnya yang tidak sempurna. Mencerna makanan. Nama penyakit ini adalah konstipasi atau sembelit. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firka. Firka. Ceritakanlah penyebab penyakit yang ada pada gambar 3. Konstipasi atau sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Akibatnya feses kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan buruk menunda-nunda buang air besar. Selain itu juga karena kurangnya mengonsumsi makanan berserat dan jarang berolahraga. Bagaimana cara mencegah penyakit tersebut? Cara mencegah konstipasi. Ada beberapa cara untuk mencegah sembelit sekaligus cara mengatasinya jika hal ini sudah terlanjur terjadi. Umumnya kamu perlu melakukan perubahan pola makan untuk mencegah sembelit.
Selain itu, perbaikan dalam gaya hidup kamu menjadi lebih sehat juga diperlukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Konsumsi lebih banyak serat dari sayuran dan buah. Banyak minum air putih tidak kurang dari 2 liter dalam sehari. Berolahraga secara teratur. Konsumsi yogurt untuk memelihara kesehatan pencernaan. Obat pencahar hanya boleh digunakan atas saran dokter karena dapat berakibat dehidrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nomor 5 itu bagaimana cara penanggulangan penyakit tersebut adalah cara menanggulangi konstipasi. Kalau mau dirawat mandiri itu harus mengonsumsi lebih banyak cairan dan makanan berserat serta berolahraga secara teratur. Dapat membantu meringankan sembelit. Menggunakan pelunak feses dan pencahar juga dapat membantu. Mencari perawatan medis. Segera periksa ke dokter jika Anda mengalami kembung dan nyeri perut yang terus-menerus dan berat. Susah buang air besar, kunjungi dokter jika Anda buang air besar kurang dari 3 kali seminggu, mengejan terus-menerus untuk mengeluarkan tinja, mengalami pendarahan dari dubur. Dan ini adalah desain poster. Pak, ini sudah lengkap sama posternya ya. Oke, yes. Very good. Iya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu di reaction untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali ya. Ini kayaknya kompak ini kelompok 3. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan, Nak. Di jempol. Farel mau mengajukan pertanyaan? Iya. Ya, oke. Baik, silakan Ananda Farel. Nyeri. Apa gejalanya konstipasi? Loh, kan tadi udah. Ada ini gejala. Udah tadi. Coba buat pertanyaan yang tidak ada di LKPD begitu, yang analisisnya tinggi banyak. Mana gejalanya? Oh iya ada. Sama jadi kayak tadi Pertanyaannya tuh yang nggak ada di LKPD, coba. Yang tidak dipresentasikan, bukan sih tidak dipresentasikan, yang kritis begitu pertanyaannya, Nak. Apa kira-kira? Siapa yang mau bertanya? Gimana, Farel? Baru mau buat? Kalau mau nanya siapa ini Ambera Yuda ini? Namanya Yuda. Oke, siapa yang mau buat pertanyaan? Silahkan, Nak. Siapa yang mau dapat nilai ini? Ini ada nilai individu ya yang bertanya ya. Tadi yang baru dapat itu baru siapa? Baru Yusra. Yusra tadi ya. Adil kan tadi pertanyaannya ada di LKPD. Jadi nggak kehitung. Itu yang usia itu. Oh iya, tahu usia. Ada Adil juga. Berarti Adil sama Yusra ada nilainya. Oke, Farel gimana mau bertanya? Oh, kelompok apa ini, Miss? Kelompok berapa? Kelompok 3 yang konstipasi. Tentang apa? Tentang konstipasi atau sembelit. Susah BAB ini dia, susah BAB. Banyak bisa pertanyaan di situ susah BAB. Ini sering kita alami ini sehari-hari. Serat apa banyak bisa di pertanyaan muncul di sini. Siapa? Mutia mau bertanya atau Nayara? Abu mungkin? Parwan? Atma atau Sania? Nazwa? Mana nih? Rizkula, Nazwa kenapa nggak aktif kameranya, Nak? Nazwa, Sahnas, Ari, mana kameranya semua ini? Ini Axel dari tadi nggak bisa konek-konek ya, Axel? Itu Miss antara jelek jaringannya tuh emang bisa ngajak. Maksudnya? Rizkula, mau bertanya Rizkula? Ayo ini Miss. Ayo siapa mau bertanya, Nak? Ayo berikan pertanyaan supaya dapat nilai. Lengkap nih Miss penjelasannya. Lengkap Miss, nggak apa-apa lengkap. Tapi buat sesuatu. Kalau Miss Dian ini masih bisa bikin 10 pertanyaan dari penjelasannya kelompok 3 ini. Miss jangan sebut 10-10 juga, Miss.
Jangan disebut-sebut. Maksudnya Miss Dian memancing kalian untuk membuat pertanyaan. Ayo silahkan nak. Apa kira-kira ini sehari-hari loh banyak yang bisa dialami di sini. Itu dulu ada siswanya Miss Dian, alumni ya, kakak kelas kalian. Itu dia usia berapa ya? Balita kalau nggak salah. Itu nggak tahu juga kenapa itu anak balita hobi nahan BAB. Itu sampai ususnya itu di usia 7 tahun kalau nggak salah, dipotong itu ususnya. Coba. Karena dia iya, misalnya aku baca sembelit pada bayi. Ya, sembelit ya. Jadi ususnya itu sembelit, dia suka sembelit. Akhirnya itu fesesnya menumpuk di usus. Akhirnya mengeras ususnya, nggak bisa. Kalau mengeras kan tersumbat itu saluran pencernaan, ibarat selang ada kotoran yang menyumbat di tengah-tengah, mengeras di tengah-tengah, ada batu di tengah-tengahnya itu selang, ya pasti nggak bisa lancar airnya toh. Akibatnya itu dipotong itu ususnya. Itu apa dampaknya kalau dipotong itu usus? Pencernaannya menjadi pendek. Nah, itu berbahaya pada proses pencernaan. Jadi sembelit ini ya cukup berbahaya kalau dibiarkan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Banyak nih ilustrasi yang Ada. Siapa? Siapa tadi? Asraf ya? Asraf katanya nggak ada, Miss. Nggak ada. Coba Miss Dian yang kasih pertanyaan dulu satu, memancing kalian sambil kalian pikir-pikir ya, buat dong pertanyaan supaya dapat nilai dong. Masa cuma 2 yang dapat nilai, masa cuma Adil sama Firka, sama Yusra. Coba Miss Dian kasih contoh pertanyaannya. Kan tadi di video ada yang dipotong, apalagi yang dipotong itu yang digunting kalau kita susah usus buntu, Miss. Usus buntu. Itu kan umbai cacingnya dipotong ya. Apa sih bedanya? Umbai cacing kan? Umbai cacing ya? Itu kan biasa tuh operasi usus buntu. Ini apa sih bedanya konstipasi sama usus buntu? Terus apakah ada hubungan nggak konstipasi dengan usus buntu itu? Kayaknya ada. Nggak ada. Siapa itu? Jangan dipotong. Rizkula ya? Asraf. Kenapa Asraf ada? Mana Asraf? Ayo, kenapa Asraf? Oh, Asraf. Apa sih Asraf? Itu Asraf tidak percaya diri dengan mukanya sampai dia ganti dengan film kartun. Muka Atta kurang ganteng Asraf sampai diganti dengan muka kartun. Padahal muka Atta lebih ganteng daripada itu kartun. Ayo, apa jawabannya? Apakah sembelit dengan usus buntu ada hubungannya? Apakah sama atau berbeda atau ada hubungannya atau gimana? Kayaknya sembelit yang menyebabkan usus buntu. Sembelit yang menyebabkan usus buntu, kenapa bisa? Karena kan Miss terlalu lama minatahan itu fesesnya jadi mengeras jadi tinggal gitu di usus buntu, jadi semakin lama semakin menumpuk Miss. Jadi harus dioperasi usus buntunya. Oke, bisa salah satunya ya. Atau ada pendapat lain? Firka mungkin mau menambahkan, Nak? Firka? Enggak, Miss. Enggak. Firka mukanya kelihatan dong, Firka. Mukanya cantik deh. Kalau terlihat. Asraf mau menambahkan, siapa ya teman-teman? Yusra ya? Yusra mau menambahkan, Yusra? Tidak, Miss. Enggak. Ya, jadi usus buntu, itu kan usus buntu umbai cacingnya ya, yang harus dioperasi karena menumpuk di situ makanan. Ya. Tapi apa hubungannya ini? Ada hubungannya, tentu saja ada hubungannya. Salah satu memang yang menyebabkan usus buntu ya karena kita suka menahan BAB. Kemudian yang kedua tidak suka makan sayuran atau makanan yang berserat. Ini nih anak zaman now ini. Anak zaman itu termasuk anaknya Miss Dian itu susah sekali disuruh makan sayur. Saya juga heran, padahal itu sayur enaknya. Kenapa susah sekali disuruh makan sayur? Maunya cuma makan nasi sama ayam crispy. Nggak mau ada sayurnya. Padahal sayur itu sumber serat.
ya, yang bisa melancarkan pencernaan, terutama yang perempuan yang mau diet nggak usah repot-repot diet, cukup konsumsi sayur dan buah secara teratur. Ya, karena sayur dan buah itu mengandung serat. Serat itu suatu nutrisi yang jadi dia bukan air, dia mengandung jadi ibarat selang, dia memperlicin begitu, memperlicin jalannya pencernaan. Itu serat itu memperlicin jalannya saluran pencernaan. Jadi bagus, penting sekali itu nak mengkonsumsi buah dan sayur. Ini anak-anak zaman sekarang nih. Siapa yang tidak suka makan sayur? Siapa? Saya. Tergantung, Miss. Ada yang kusuka, ada yang tidak. Dan disuka dan tidak. Nah, perbanyak makan sayur, nak ya. Sayur dan buah itu penting sekali buat kalian ke depannya ya. Sayur, buah, ikan itu juga anak sekarang itu meninggalkan ikan itu. Ya, jarang sekali suka makan ikan. Rata-rata sukanya ayam. Ya, sudah jarang yang mengkonsumsi ikan. Padahal ikan itu lebih tinggi proteinnya ketimbang ayam ya. Ayam potong itu. Nah, lebih bagus mengkonsumsi ikan. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih banyak ya, lengkap ya. Bagus sekali kelompok 3. Very good. Selanjutnya kita ke kelompok 4. Siapa nih? Siapa kelompok 4? Jreng, jreng, jreng. Ugly. Where are you, Ugly? Kok Ugly hilang? Katanya tadi Miss jelek sekali jaringannya. Sampai-sampai tidak kedengaran suara tak. Berarti siapa yang wakili? Atma? Tidak, Miss. Kelompok 4 sekira Nayara. Oh, Nayara kelompok 4 ya. Sorry. Nayara. Kelompok 4. Silahkan Nayara. Where are you, Nayara? Ayo, Nayara. Share screen, nak. Oke. Silahkan, nak. Oke, silakan ya. Perkenalan seperti tadi ya. Oke, sudah kelihatan? Cek. Saya Nayara Yusti Syakila dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan LKPD tentang obesitas. Pada gambar ini adalah Arya Permana. Dia mendadak terkenal karena berat tubuhnya yang hampir mencapai 200 kg, padahal umurnya masih 10 tahun. Selanjutnya nomor 1 akan dilanjutkan oleh dia. Organ pencernaan apakah yang mengalami gangguan berdasarkan gambar 4, yaitu jantung, paru-paru, usus, otak, dan kulit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Untuk soal nomor 2, apa nama penyakit yang diderita pada gambar 4? Penyakit yang diderita pada gambar nomor 4 adalah penyakit obesitas. Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Nayara. Nomor 3, ceritakanlah penyebab penyakit yang ada pada gambar 4. Bermula dari kebiasaan buruknya, yaitu mengkonsumsi karbohidrat berlebih. Karbohidrat yang kita konsumsi akan berubah menjadi glukosa, dan ketika tubuh sudah tidak membutuhkan glukosa lagi, maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Semakin banyak lemak yang menumpuk, maka semakin bertambah berat badan. Dan jika berat badan kita sudah melebihi rata-rata, juga mengalami sesak nafas, sulit bergerak, dan sulit berdiri, maka bisa dinyatakan itu termasuk obesitas. Selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh Satar. Satar, where are you, Satar? Satar connecting to audio, Miss. Dari tadi perasaan itu Satar connecting audio terus. Satar sama Exo. Sama Axel, Ugly. Satar? Udah deh, lanjutin aja. Mutia, lanjutin ke temen yang lain, dia aja dia. Dia saja, nak. Dia yang menjelaskan. Satar dari tadi. Miss. Ya. Satar dari tadi kacau itu jaringannya. Silakan dia. Bagaimana cara pencegahan penyakit tersebut?
yaitu dengan makan secara teratur, olahraga secara rutin, makanlah yang bergizi, makanlah 4 sehat 5 sempurna, dan tidak berbaring selepas makan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farwan. Farwan. Bagaimana cara penanggulangan penyakit tersebut? Caranya itu dengan Oke, silakan lanjutkan. Caranya itu dengan menghentikan kebiasaan buruk mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, mengganti nasi putih menjadi nasi merah, memperbanyakkan mengkonsumsi serat, mineral, dan vitamin, olahraga secara teratur, paling tidak jalan pagi. Bisa juga dengan puasa, selain menurunkan berat badan, kita mendapatkan pahala juga. Pada penderita obesitas dapat dipertimbangkan obat sindroma metabolik dan penurun nafsu makanan. Walau jarang tetapi pembedahan lambung dapat dilakukan. Disertakan juga posternya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok ini juga lengkap ya. Berarti lengkap juga ya kelompok berapa tadi? Jangan dulu Nayara, belum bertanya ya. Oke, silakan dari temannya ada yang ingin bertanya. Ini obesitas ini menarik. Biasanya ini menarik untuk perempuan ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Nayara, kembalikan dulu share screen-nya, Nak. Ya, Miss. Adil. Oke, silakan, Adil. Obesitas itu bawaan dari lahir atau tidak, Miss? Jangan tanya ke saya dong, tanya ke kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Oke, gimana kelompok 4? Nayara dan timnya? Obesitas itu tergantung pada pola makannya. Kalau banyak, bisa jadi obesitas, tapi kalau pola makannya teratur, badannya akan terjaga. Tanyanya dari lahir atau nanti besar? Atau tiba-tiba muncul? Tergantung pola makannya. Tergantung pola makannya. Kalau pola makannya dari lahir banyak, berarti dari lahir dia gendut. Teratur. Iya. Oh gitu. Gimana Adil? Sepakat Adil? Atau ada yang lain yang mau menambahkan? Atau ada yang nggak sepakat? Enggak, Miss, saya dari kecil banyak makan, kurus-kurus saja. Ada yang begitu nggak? Makan kerupuk banyak. Itu Mr. Rahman IPS selalu bilang gini, saya tuh banyak makan tapi badanku kurus-kurus saja. Ayo, kenapa bisa begitu Nayara? Biasanya karena cacingan. Cacingan? Tadi saya tanya cacingan. Mr. Rahman cacingan. Masa sih cacingan? Atau ada yang banyak makan terus, cuma nggak gemuk-gemuk. Itu Farel juga katanya banyak makannya tapi nggak gemuk-gemuk. Coba Abu, kenapa Abu? Abu gimana Abu? Enggak. Siapa yang mau menambahkan? Apakah betul kayak Farel ini yang banyak makannya tapi nggak gemuk-gemuk? Apa karena cacingan? Aduh, bahaya itu Farel. Atau ada yang mau... Mutia, gimana Mutia? Ada pendapat lain Mutia? Benar nggak Mr. Rahman cacingan? Nanti saya tanya, kita bilang kita ya cacingan Mr. Enggak, Mutia katanya udah setuju deh kalau Mr. Rahman dikatakan sama Farel dikatakan cacingan. Kenapa Pak Dek Mutia? Dia tidak gemuk-gemuk. Ayo Mutia. Ada loh tadi tuh penjelasannya di LKPD-nya ada. Siapa tadi lagi teman tak Nayara? Mutia sama dia. Siapa? Mutia sama siapa tak? Nayara teman tak? Farwan. Mutia, dia, Farwan sama Satar. Iya gimana? Dia setuju nggak kalau Farel dikatakan cacingan? Kurang, karena bisa jadi juga karena keturunan. Bisa jadi karena keturunan. Emang keturunan obesitas ya? Ya kah? Sepakat nggak sih kalau obesitas itu keturunan?
Yang lain saya tanya nih, gimana Afifah sepakat nggak obesitas? Ada yang mama bapaknya gemuk, angkat tangan yang mama bapaknya gendut. Angkat tangan yang mama bapaknya gendut. Jujur Maki. Nggak ada, langsung semua mama bapaknya. Takut osa. Hah? Kalau ada nggak yang mama bapaknya gemuk lantas kita anaknya kurus? Asraf gimana Asraf? Mamanya gemuk nggak Asraf? Yusra mamanya gemuk Yusra? Yusra memang gemuk ya? Nah, jadi obesitas itu nak bukan karena keturunan sih ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya sama kelompoknya Nayara, penyebab obesitas itu karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, glukosa. Nah, glukosa itu kalau berlebih dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak glikogen, ya. Nah, glikogen, gula otot. Nah, itu yang membuat badan kita berlemak, gendut. Nah, terus Miss, bagaimana misalnya banyak makanku tapi tidak gemuk-gemuk? Iya, karena yang kamu makan itu masih dalam pola makanan yang sehat. Artinya jumlah gula, jumlah kadar gula yang Farel konsumsi, yang Mr. Rahman konsumsi masih sesuai dengan aktivitasnya. Biar banyak makan, kalau banyak juga aktivitasnya, ya seimbang kan? Jadi yang masuk ke tubuh, ya energi yang dihasilkan juga seimbang. Nah, berarti tidak ada penimbunan gula dalam tubuh. Nah, kapan terjadi obesitas? Kalau makannya banyak, geraknya gimana? Sedikit. Kalau makannya banyak, geraknya sedikit, itulah yang bisa mengakibatkan obesitas. Terus keturunan. Nah, itu bukan keturunan. Kenapa bisa? Terus biasanya kan kalau mamanya gemuk, bapaknya gemuk, anaknya juga rata-rata gemuk. Nah, belum tentu. Tergantung. Kalau mama bapak, biasanya kenapa bisa sama? Karena pola makannya sama. Kan yang mama bapak tak makan itu juga yang kita makan. Masa mama tak makan daging ayam, kita makan kita makan sayur saja, kan nggak mungkin. Ya kan? Kalau di meja makan tersaji semuanya, biasanya kan anaknya lebih lahap makan ketimbang orang tuanya. Nah, makanya kadang obesitas itu keturunan, bukan keturunan nak ya. Nah, itu pola makan yang sama, ya, pola makannya yang sama. Nah, terus apakah dari lahir? Ya, dalam perut pun kalau misalnya seperti Miss Dian yang lagi mengandung, kalau misalnya Miss Dian banyak mengkonsumsi gula, ya bisa jadi mungkin anaknya sudah kayak Miss Jum dulu waktu hamil, itu anaknya 4,4 lebih, 4,1 itu. Itu karena udah dari dalam perut udah besar sekali memang. Karena memang kandungan gula yang dikonsumsi itu sangat banyak. Kandungan gizi yang dikonsumsi melebihi dari kadar yang seharusnya. Akibatnya terjadi postur tubuh yang besar. Sejak dalam kandungan pun bisa seperti itu. Makanya kita berarti yang kurus Miss, kurangi makan gula mamanya. Yang kurus kurang makan gula. Belum tentu kurang makan gula, bisa jadi karena aktivitasnya juga banyak. Ya, aktivitasnya juga banyak. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi yang kurus itu belum tentu bilang makannya sedikit, belum tentu. Yang gemuk makannya bisa saja banyak, yang gemuk bisa saja sedikit makannya, tapi emang aktivitasnya sedikit juga. Mungkin Miss aktivitasnya tidak banyak, makannya banyak, tapi dia tidak gemuk-gemuk. Mungkin berpikir, ya, karena kalau kita berpikir itu 3 kali lipat energi yang kita butuhkan ketimbang bergerak. Jadi berpikir itu juga membutuhkan banyak energi. Ya, jadi bukan cuman bergerak saja. Ya, kita belajar, kita berpikir, kita kerja rumus matematika, itu banyak sekali energi yang kita butuhkan. Nah, makanya itu orang matematika itu kurus-kurus rata-rata. Jarang sih yang gemuk-gemuk. Ada sih, ada. Yang kalau tapi rata-rata yang gemuk-gemuk itu yang teman-temannya Miss Dian, yang orang matematika yang gemuk-gemuk itu kalau dia ngerjain tugas itu atau soal dia sambil ngemil. Nah, tapi kalau yang tidak hobi ngemil itu ya emang karena berpikir itu memang membutuhkan banyak energi, ya, menghabiskan banyak energi. Nah, makanya berpikir itu butuh banyak mengkonsumsi makanan. Ya, oke. Next, terima kasih untuk kelompok 4.
Selanjutnya kelompok 5. Siapa ini? Agli. Agli. Agli, where are you Agli? Belum ada Agli nih, saya lihat. Atma? Ya, Miss. Oke, silakan Atma, tampilkan. Sudah ada Miss Indah, Miss. Oh, mana Miss Indah? Miss Indah, masih pinjam dulu ya Miss Indah. Oke, silakan Atma. Share screen, Nak. Yeay, udah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-temannya Atma siapa saja? Agli, Uga, sama Ari. Agli, Uga. Aila juga. Aila juga. Aila juga. Aila nggak ada ya? Ari speakernya masih bagus ya? Sudah bagus speakernya Ari? Oke. Atma, itu nggak bisa tampil layar ini Tana? Kamera tak? Enggak, Miss. Pakai HP, Kak. Oh, berarti kalau ya udah nggak apa-apa. Oke, silakan, Nak. Saya Atma Risa Zahira dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada gambar 5. Organ pencernaan apakah yang mengalami gangguan pada gambar? Di mata. 2. Apa nama penyakit pada di gambar? Penyakit kuning yang berada di mata. Penyebab penyakit yang ada pada gambar itu adalah penyakit kuning disebabkan oleh penumpukan zat bernama bilirubin di dalam aliran darah. Setiap orang memiliki kadar bilirubin normal yang berbeda-beda sesuai usianya. Selain itu, pada kasus tertentu, penyakit kuning juga biasa disebabkan oleh kelainan pada empedu hati atau hati. Misalnya abses hepar dan infeksi atau radang kantong empedu. Cara penanggulangan penyakit tersebut: 1. Melakukan vaksinasi hepatitis A dan B. 2. Minum obat pencegahan penyakit malaria sebelum melakukan perjalanan ke daerah yang rawan penyakit. 3. Hentikan kebiasaan merokok. 4. Batasi konsumsi minuman beralkohol. 5. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. 6. Gunakan alat pelindung diri di lingkungan kerja agar tidak terpapar dengan zat kimia yang dapat memicu kerusakan organ hati. 7. Konsultasi dengan dokter mengenai resiko dan manfaat dari obat-obatan yang digunakan, karena beberapa obat seperti paracetamol dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati atau memicu timbulnya gejala penyakit defisiensi G6PD. Ini posternya. Oke. Saya tanya dulu, ini sendiri Atma. Ari nggak bisa bicara? Iya, Ari rusak mic. Rusak mic. Via chat aja Ari ya. Bisa ketik hadir Ari. Terus Aila mana? Aila nggak ada? Nggak ada kalau lihat di sini. Agli nggak ada juga. Agli nggak bisa sekali Miss karena lagi di kampung ya, jadi jelek jaringannya. Oke, saya sedikit dulu tadi koreksi, Nak. Coba mana layarnya Atma? Kembalikan dulu Atma. Masih share screen? Oh, tunggu, Miss. Di sini yang saya bilang tadi hati-hati ya. Jadi ini mentang-mentang gambar yang saya tampilkan itu kuning di mata, bukan? Coba naik. Oke. Ini kan gambarnya kuning di mata, tapi yang kena itu bukan mata. Mata itu saluran pencernaan bukan? Bukan. Materi kita tentang saluran pencernaan. Tentang saluran pencernaan. Berarti logikanya nggak mungkin mata yang kena. Iya kan? Iya. Iya, berarti apa dong? Hati, betul. Ya. Jadi kan logikanya kita kan materinya gangguan pada sistem pencernaan. Emang mata sistem pencernaan masuk nggak? Perasaan saya nggak pernah ajari beberapa pertemuan sebelumnya bahwa mata itu sistem pencernaan. Jangan mentang, itu tadi saya bilang waktu arahkan di awal kan, jangan mentang-mentang gambarnya ini mata, apa benar penyakitnya pada mata? Nah, belum tentu. Ini matanya normal saja, cuman ada kuning di mata. Kenapa sih matanya yang di sini jadi pusat? Karena bola mata kita itu kan ada yang putihnya. Nah,
itu gampang sekali terlihat menjadi kuning. Kalau tubuh kita kan, misalnya kalau kita orangnya kuning, kulitnya kuning langsat memang, itu agak susah terdeteksi. Tapi yang paling terlihat itu di mata. Karena bola mata kita itu putih. Jadi begitu kena penyakit hepatitis ini, ya pasti bola mata kita akan terlihat kuning. Makanya yang Miss tonjolkan di sini adalah gambar mata ini. Tetapi belum tentu matanya yang sakit. Tadi Miss Dian bilang, nah hati-hati ini belum tentu matanya yang sakit. Berarti yang sakit adalah hati-hati. Hatinya. Dia sakit hati Nayara. Sakit Nayara. Atma, mana Atma? Hati karena kenapa Atma? Diputuskan pacarnya ya? Atau apa? Sakit hati karena apa Atma? Sakit hati karena apa? Ya, Miss. Siapa yang bantu jawab? Sakit hati karena apa dia? Ada tadi materinya. Terjadi kelainan penumpukan zat bilirubin. Jadi terjadi penumpukan zat bilirubin di dalam darah. Itu terjadi kelainan hati atau empedu. Ya, jadi itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tentang bagian luar apa saja Miss yang kelihatan warna kuning di bagian luar Miss kalau kena penyakit kuning? Oke, bagusnya. Atma. Kenapa sama Miss? Oke, Adil bertanya nih Atma. Bagian luar apa saja yang menjadi kuning kalau kena penyakit hepatitis Atma? Jadi nama penyakitnya hepatitis ya Atma ya? Penyakit kuning atau hepatitis. Oke. Bagian luar apa saja nak yang terlihat kuning? Kata Adil. Apa aja sebutin? Kulit. Apalagi? Hidungnya akan menjadi kekuningan. Hidung katanya hidung. Jadi periksa hidungnya yang warna kuning hidungnya. Apalagi? Lapisan dalam mulut. Lapisan dalam mulut. Oke, bagus. Nah, bagus ya. Bagus. Oke. Ini Atma sendiri loh, tapi bagus ya, bisa menjawab. Alhamdulillah, saya aplaus ini buat Atma. Kasih plus tahu Miss. Ya, insya Allah nanti Miss Dian kasih plus. Karena sendiri mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompoknya dan bisa ya bertanggung jawab. Oke, walaupun ada sedikit kesalahan ya Atma, tapi nggak apa-apa nak ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Miss, apa itu bilirubin? Apa itu bilirubin? Nama dong, nama siapa tadi sis? Zat? Farel. Zat Farel. Oh iya. Maaf. Atma, katanya bilirubin itu apa Atma? Atma. Tunggu Farel, dia baru cari. Bilirubin. Senyawa pigmen berwarna kuning yang merupakan produk katabolisme enzimatik biliverdin oleh biliverdin reduktase. Wah, demi apa itu? Mengerti Jaki apa kita bilang gitu? Bisa disederhanakan, nak? Bilirubin adalah zat yang membuat orang menjadi penyakit kuning. Jadi bilirubin itu zat memang ya, pigmen warna kuning. Hasil dari mana? Hasil dari proses metabolisme pada hati. Jadi biasa nggak makan hati ayam? Enggak ya. Itu tapi kan kalau sudah digoreng sudah enggak ya. Itu jadi kalau karena kan Miss Dian biasa kerja ayam itu, biasa tuh di hatinya itu ada warna-warna kuning itu jadi pigmen yang dihasilkan oleh hati, itu hasil metabolisme memang yang dihasilkan oleh hati. Nah, itu hasil dari metabolisme enzim ya, enzim pada hati. Enzim hati kan dia menguraikan lemak ya. Enzim pada hati itu kan menguraikan lemak. Nah, itu ada hasil metabolisme itu berwarna kuning. Lemak itu kan berwarna kekuning-kuningan. Nah, itu bilirubin itu. Jadi hasil dari, kenapa Atma mau menambahkan nak? Enggak. Oh, enggak. Oke, jadi Ari, kenapa Ari? Angkat tangan.
Ari tongkat tangan tidak jelas. Jadi bilirubin itu zat pigmen kuning yang dihasilkan dari hasil metabolisme enzim di hati. Ya, enzim hati kan dia menguraikan lemak. Makanya lemak itu kan agak kekuning-kuningan kan? Itu karena ada enzim di situ yang ada memang pigmen berwarna kuning, namanya pigmen bilirubin. Oke, cukup ya dari kelompok 5. Kelompok terakhir, kelompok 2, silakan. Mana ini? Yeay. Sania, Miss. Sania. Excel sudah keluar tadi, Miss. Apa aja Axel lari? Pas kelompoknya menghilang lagi Axel. Katanya mau istirahat. Deh. Bilang kina bombe kimis dia Axel. Kita lari dari tanggung jawab. Oke, Sania. Mana Sania? Yang kejual menghilang Sania? Iya, Mas. Oke, siapa-siapa teman tak Sania? Nazwa sama Rizkul. Oh, ada Jitawa, Naswa, dan Rizkul lah. Oke, silahkan nak, share screen. Naswa dan Rizkul lah, bantu temannya presentasi ya. Cukup Axel yang lari. Oke, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan teman saya Nazwa dan Rizkula akan menjelaskan gambar 2 yang ada pada gambar 2. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Nazwa. Organ pencernaan apa yang mengalami gangguan berdasarkan gambar 2? Organ pencernaan yang mengalami gangguan adalah organ lambung. Apa nama penyakit yang diderita pada gambar 2? Penyakit yang diderita pada gambar tersebut adalah penyakit gastritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Ceritakanlah penyebab penyakit yang ada pada gambar 2. Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi, terutama di daerah dengan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada lambung dan menimbulkan gastritis. Cukup banyak jenisnya, namun yang paling sering adalah bakteri Helicobacter pylori. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sania. Bagaimana cara pencegahan penyakit tersebut? Hindari makan pedas, terlalu asam, atau mengandung gas seperti kol atau sawi. Kurangi atau hindari konsumsi kopi, teh, dan minuman bersoda. Perbanyak frekuensi makanan namun dalam porsi kecil. Kurangi lebih 5-6 kali sehari. Usahakan jadwal makan teratur dan jangan sampai terlambat. Bagaimana cara penanggulangan penyakit tersebut? Minum obat NSAID sesuai anjuran dokter, hindari infeksi bakteri H. pylori, kurangi konsumsi alkohol, berhenti merokok, perbaiki pola makan, kurangi stres, ikuti pengobatan dokter dengan baik, mencegah gastritis yang utama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, walaupun ketua kelompoknya tidak ada, tetapi kelompok 2 bisa presentasi hari ini. Miss Dian aplaus ya. Terima kasih untuk Sania dan teman-temannya ya, sudah berusaha ya. Oke, Miss Lempar, ada yang mau bertanya? Tentang ini penyakitnya gastritis. Jadi yang terjadi pada lambung ya. Ini benar ya, walaupun di perut itu harus jelas. Karena di perut itu ada banyak. Ini terjadinya di lambung. Namanya gastritis. Ada yang pernah mengalami gastritis?
Tahu nggak ciri utamanya gastritis apa? Biasanya itu suka kentut. Ya, di gastritis itu biasanya suka kentut itu. Apalagi kalau kentutnya besar ya, itu dia biasanya mengalami gastritis itu. Ada yang mau bertanya, Nak? Cukup? Saya Miss. Saya. Siapa itu? Farel. Farel. Astagfirullah. Silakan Farel. Saya lihat tadi itu penyebabnya terjadi itu ada stres. Kenapa berhubungan dengan stres? Oke, kenapa berhubungan dengan stres? Baik, silahkan Sania. Apa hubungannya stres dengan gastritis? Sania atau siapa tadi? Atau Rizkula atau Nazwa? Coba Rizkula, silakan Nak. Seseorang dapat mengalami produksi asam lambung berlebih saat mengalami stres. Hal tersebut karena terjadinya peningkatan kadar ACE dan histamin sehingga memicu terjadinya gastritis. Oke, very good. Bagus sekali Rizkula. Mantap. Mantap. Jadi memang kalau orang stres itu asam lambung kita naik, HCl ya. Asam klorida kita itu naik. Makanya orang stres itu kadang mahnya kambuh lah, gastritisnya kambuh lah, ya. Nah, itu karena memang stres itu memicu asam lambung, Nak. Seperti itu. Bagus sekali ya, Rizkula. Oke, masih ada lagi? Nggak tahu, Miss, apa mau aku tanya? Oke, baik. Kalau enggak ada, kita cukupkan ya. Silahkan. Terima kasih Sania, Miss Dian. Aplaus ya untuk kelompok 2. Walaupun ketua kelompoknya tidak ada, tapi selesai ya. Alhamdulillah. Dan semua kelompok sudah presentasi hari ini. Miss Dian aplaus ya. Alhamdulillah. Azim ini luar biasa ya. Bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kelompok 1, Farel, ada posternya ya, Farel ya? Ada Miss, ada posternya. Oke, ada lengkap semua ya. Alhamdulillah. Tinggal yang terakhir Miss butuhkan adalah kalian merangkum hasil diskusi kita tadi. Ya, diskusinya dirangkum aja. Itu kan di LKPD ada kan rangkuman ya? Ada nggak, Naya? Terakhir ya, kalau nggak salah, Miss Dian taruh ya. Di LKPD itu rangkuman. Jadi dituliskan saja situ rangkuman, nanti upload LKPD-nya kembali ke Google Classroom. Nanti Miss Dian siapkan space-nya untuk diupload kembali ya. Jadi semua ya, tetap semua mengupload, kan tinggal mengambil punya teman kelompoknya, ditambahkan rangkuman hasil diskusi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, lalu diupload kembali ke LKPD-nya. Oke? Paham? Paham sampai sini? Paham, Nak? Hai. Paham, Miss. Oke, paham, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau begitu, sebelum Miss Dian tutup, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Semua dari kelompok 1 sampai 5. Bantu Miss Dian dulu untuk membuat kesimpulan. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Cek. Siapa? Ayo. Siapa tadi tidak bersuara sama sekali? Bersuara semua, jadi. Ya, bersuara semua. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Coba, Rizkula, bisa Rizkula? Apa sih kesimpulan kita, Nak? Dari kelompok 1 sampai 5, Nak? Ayo, saya. Kesimpulan materi hari ini. Silahkan, Nak, Rizkula. Rizkula, dengar Miss Dian? Atau siapa yang mau? Hah? Afifah bisa bantu Miss Dian? Oke, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Hai, kok pada silent? Siapa ya? Satu orang dong, Adil. Coba Adil. Ya, Miss. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ada beberapa penyakit yang berada di sistem pencernaan seperti karies gigi, gastritis, konstipasi, obesitas, dan hepatitis. Karena adanya penyakit itu. Bukan gastritis. Gastritis, karena obesitas, karies gigi, sembelit, dan hepatitis. Oke, good. Karena
Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga secara rutin. Oke, very good. Terima kasih Adil ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah diberikan kesimpulan materi kita hari ini oleh Ananda Adil. Miss Dian apresiasi kelompok terbaik hari ini. Sebenarnya semuanya bagus ya, bagus sekali. Miss Dian sangat senang, terutama yang Miss paling lihat usahanya itu kelompok 2 yang tadinya mungkin belum selesai. Alhamdulillah selesai. Miss Dian itu beri apresiasi. Kemudian Atma juga tidak ada ketua kelompoknya ya dari kelompok 5 dan itu juga selesai. Miss Dian juga ucapkan terima kasih. Alhamdulillah bisa presentasi. Yang paling kompak itu adalah kelompok, ayo kelompok berapa? Kita voting, kelompok 1 apa kelompok 3? Ayo, kelompok 1 apa tuh kelompok 3? Yang pilih kelompok 1 jempol. Pasti dia pilih teman kelompoknya sendiri. Pasti dia pilih kelompoknya sendiri. Oh, kelompoknya sendiri dia pilih. Yang lain, kelompok lain. Gimana? Ya, oke. Sebenarnya paling bagus itu bagus semua ya kelompoknya, tapi memang paling kompak kayaknya kelompok 3 ini kompak sekali ya, luar biasa yang aplaus dulu kelompok 3. Tetapi yang lain juga sangat bagus ya. Nah, yang paling Miss apresiasi hari ini itu adalah Ananda Yusra ya. Mana Yusra itu lari? Ananda Yusra hari ini saya tidak pernah jarang sekali mendengar Yusra berbicara, tetapi tadi begitu semangat berbicara ya. Dan Ananda Rizkula juga ya, Rizkula juga hari ini alhamdulillah. Miss apresiasi ya. Hari ini saya baru dengar suaranya dan itu langsung benar dan tepat jawabannya ya. Miss applause untuk Ananda ya. Jadi jarang kedengaran suaranya tetapi hari ini begitu semangat. Tapi semuanya berbicara kecuali Ari ya karena masih speakernya masih rusak ya. Sama yang keluar masuk Axel dan lain-lain itu karena jaringannya. Tapi alhamdulillah yang lain luar biasa dan Miss akan kasih nilai yang sangat bagus ya untuk pertemuan 3 ini. Nanti Miss berikan ke Miss Eno. Nanti itu akan ditampilkan semua di rapornya nak ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 nilai kalian. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Nak? Ya, kenapa Abu? Abu? Enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh bantu Miss Dian tutup doanya, nak. Farel, silakan ditutup dengan doa belajar. Doa setelah belajar. Farel? Kok Farel menghilang? Farel? Ganti deh, ganti. Siapa yang bisa? Tutup doa. Adil. Mutia, silakan Mutia. Doa apa, Miss? Doa setelah selesai belajar apa, nak? Membaca doa setelah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinnal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ananda sekalian. Nanti kita ketemu sekali lagi di materi zat aditif ya, sekali lagi ketemu sama Miss Dian. Oke, sampai jumpa dengan di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar IPA nak ya. Ingat, belajar IPA itu sama dengan mempelajari diri kita sendiri, terutama belajar biologi ya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Miss Dian live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.